Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berjuta-juta nikmat, mulai dari nikmat sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, wa kadzalika nikmat ihsan, dan nikmat yang paling besar dari nikmat yang lain adalah nikmat menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada pemimpin alam, cahaya di atas cahaya, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, rahmatan lil alamin, itu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, hari ini sudah hari ke-16 di bulan Ramadan, betul? Iya, dan nanti malam adalah malam ke-17. Nah, malam ke-17 ini itu adalah malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan sedikit tausiah yang bertemakan Nuzulul Quran. Baik. Apa itu malam Nuzulul Quran? Malam Nuzulul Quran itu adalah malam diturunkannya Al-Quran, ya. Nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 2 tahapan. Ada berapa? Ada 2 tahapan. Tahapan yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz. Kemana? Ke Lauhul Mahfuz. Apa itu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz itu adalah tempat yang mana tersimpan takdir-takdirnya Allah di sana, atau qada dan qadar. Apa saja takdir-takdirnya Allah itu? Takdir-takdirnya Allah itu bisa berupa rezeki, bisa berupa jodoh, dan lain sebagainya. Ya, memang belum ada riwayat khusus terkait hal ini, tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya Kitabullah di sini atau Al-Quran di sini itu adalah hafalannya para malaikat, seperti itu. Nah, tahapan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Jadi dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Baitul Izzah adalah langitnya dunia. Apa? Baitul Izzah adalah langitnya dunia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ke dunia itu pada malam kemuliaan. Pada malam kemuliaan, yaitu pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Nah, makanya malam ini dikatakan malam Nuzulul Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam ke-17 di bulan suci Ramadan. Setelah Allah menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan ayat-ayatnya secara berangsur-angsur.
Berapa lama Bu berangsur-angsurnya itu? Kurang lebih selama 23 tahun. Selama 23 tahun. Atau lebih tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya, kurang lebih 23 tahun. Nah, seperti itu. Kemudian ada sebuah kisah yang menceritakan tentang turunnya ayat pertama Al-Quran ini. Jadi pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Gua Hira. Ya, sedang berada di Gua Hira. Nama guanya itu Hira. Jadi Gua Hira. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihi salam untuk menemui Nabi Muhammad. Allah nih nyuruh malaikat Jibril untuk menemui Nabi Muhammad. Malaikat Jibril ini membawa wahyu dari Allah. Apa wahyunya? Wahyunya itu berupa ayat Al-Quran, surat Al-Alaq 1 sampai 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Nah, jadi wahyu yang pertama itu adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah itu malaikat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jibril berkata, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Tapi kata Nabi Muhammad, aku gak bisa baca ya Jibril. Terus malaikat Jibril nyuruh Nabi Muhammad nih buat baca itu surat. Tapi Nabi Muhammad tetap bilang, aku gak bisa baca. Nah, Nabi Muhammad itu dikatakan ummiyun. Apa itu ummiyun? Ummiyun itu adalah buta, nabi yang buta. Nah, buta di sini itu bukan buta nggak bisa lihat, bukan. Tapi buta di sini itu adalah belum mengenal yang namanya huruf. Ya, jadi Nabi Muhammad itu dikatakan ummiyun karena Nabi Muhammad itu belum mengenal huruf. Jadi bukan buta yang tidak bisa melihat, akan tetapi buta karena belum mengenal huruf. Nah, ketika Nabi Muhammad gak bisa mengikuti apa yang disuruh oleh malaikat Jibril, Nabi Muhammad pulang nih ke rumah, jalan sambil gelisah, dalam keadaan gelisah Nabi Muhammad pulang. Sampainya di rumah, Nabi Muhammad ketuk pintu, tok tok tok, ketuk pintu. Keluarlah istrinya yang bernama Sayyidah Khadijah, Siti Khadijah, keluar Siti Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam. Nabi Muhammad menggigil, saking menggigilnya sampai beliau demam. Menggigil sampai demam. Kemudian Nabi Muhammad meminta tolong kepada Sayyidah Khadijah untuk mengambilkan selimut, untuk menyelimuti Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Sayyidatuna Khadijatul Kubra menemani Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad itu tenang. Karena Nabi Muhammad pun habis bertemu dengan malaikat Jibril, ya, seperti itu. Itu adalah sedikit kisah ya tentang turunnya ayat pertama Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Jadi malam nuzul Quran itu adalah malam diturunkan Al-Quran pada malam ke-17 di bulan Ramadan. Dan ayat yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Seperti itu. Nah, adapun keistimewaan atau fadilah atau keutamaan di malam nuzul Quran ini, diantaranya adalah yang pertama. Apa yang pertama?
Yang pertama adalah beriktikaf di masjid. Apa itu Bu beriktikaf? Beriktikaf adalah berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid. Bukan berarti diri aja di masjid, bukan. Bukan berarti tidur di masjid, bukan. Di masjid itu perbanyak baca Al-Quran, perbanyak doa, perbanyak zikir. Nah, itu namanya i'tikaf di masjid. Bukan tidur, bukannya diri diam ngobrol, bukan. Tapi beriktikaf di masjid adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara membaca Al-Quran, berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena ketika kita membaca Al-Quran nih, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, coba teman-teman hitung, ada berapa huruf di dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Siapa orang yang membaca Al-Quran satu huruf aja, maka itu Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Satu hurufnya bernilaikan 10 kebaikan. Di kalimat Bismillahirrahmanirrahim lebih dari satu huruf. Ya, itu sudah berapa kebaikan yang kita dapatkan. Bu, tapi aku belum bisa baca Al-Quran. Aku belum bisa baca juz amma. Aku cuma bisa baca Iqra. Gak apa-apa. Iqra itu kan huruf hijaiyah, huruf Al-Quran juga. Jadi ketika teman-teman yang belum bisa baca Al-Quran, teman-teman yang belum bisa baca juz amma, baca Iqranya. Sama pahalanya, satu hurufnya bernilaikan 10 kebaikan. Kalau teman-teman baca misalkan huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, itu sudah 5. Ya, berarti satu hurufnya aja 10 kebaikan. Kalau misalkan 5 berarti 50 kebaikan yang sudah teman-teman dapatkan. Masya Allah. Nah, yang ketiga nih. Yang ketiga adalah memperbanyak doa. Kenapa kita harus memperbanyak doa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunan. Jadi bulan suci Ramadan itu ada 30 hari. Ya, ada berapa? 30 hari. 10 hari pertama di bulan Ramadan itu Allah menurunkan yang namanya rahmat. Allah turunkan rahmat. Ya. 10 hari kedua di bulan Ramadan Allah turunkan maghfirah. Apa itu maghfirah? Maghfirah itu adalah ampunan. Nah, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan Allah hindarkan orang-orang tersebut dari api neraka. Ya, jadi malam nuzul Quran itu jatuh pada 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, yaitu Allah turunkan maghfirah. Jadi kita harus banyak-banyak berdoa. Kalau teman-teman berdoanya bingung, mau berdoanya seperti apa, Bu? Cukup Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita. Seperti itu ya. Nah, masih banyak lagi keistimewaan di bulan suci Ramadan. Nah, selain malam nuzul Quran, ada lagi nih malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, insyaallah pertemuan yang akan datang Ibu akan menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan.
Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan semoga kita semua dapat mengamalkan daripada fadilah-fadilah di bulan suci Ramadan ini ya. Jangan lupa perbanyak baca Al-Quran ya, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak minta ampun kepada Allah, perbanyak doa, dan jangan tinggalkan sholat, itu yang paling penting ya. Semoga kita semua Allah berikan kelancaran untuk menjalankan bulan suci Ramadan ini sampai tibanya hari kemenangan, insya Allah. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.